Rich Dad Poor Dad by Robert T. Kiyosaki. Menurut bukunya, Robert T. Kiyosaki menuliskan ada dua ayah yang dia miliki. Yang pertama itu adalah ayah kaya, yaitu ayah dari temannya atau ayah angkatnya. Dan yang kedua itu adalah ayah miskin, yaitu ayah kandungnya sendiri, teman-teman. Nah, ayah miskin ini dia mempunyai gelar PhD dan menyelesaikan 4 tahun pendidikan sarjananya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Dia lalu melanjutkan studi ke Stanford University, University of Chicago, dan Northwestern University. Semuanya dengan beasiswa penuh, teman-teman. Sedangkan ayah kayanya atau ayah temannya ini dia itu cuma menyelesaikan SD dan SMP juga tidak selesai, teman-teman. Tapi di akhir hidupnya, ayah kaya ini atau ayah yang tidak menyelesaikan SMP, dia menjadi salah satu orang terkaya di Hawaii dan dia berprofesi sebagai pengusaha. Sedangkan ayah miskinnya ini atau ayah kandungnya, dia berakhir sebagai seorang karyawan. Di sini saya akan beritahu kepada kalian ajaran-ajaran yang diberikan kepada Robert T. Kiyosaki dari ayah kayanya. Buku ini menekankan pentingnya pendidikan finansial, sementara sekolah tradisional fokus pada pengetahuan akademis. Seringkali mereka lupa untuk mengajarkan keterampilan finansial praktis, membuat banyak orang tidak siap mengelola uang dengan bijaksana. Pendidikan finansial menurut Robert Kiyosaki adalah pembelajaran tentang bagaimana mengelola uang, membuat keputusan finansial yang cerdas, dan menciptakan arus kas pasif untuk mencapai kebebasan finansial. Robert T. Kiyosaki menganggap pendidikan finansial sebagai salah satu kunci utama dalam mencapai kesuksesan finansial. Menurut Kiyosaki, sistem pendidikan tradisional seringkali gagal dalam mengajarkan keterampilan finansial yang praktis kepada masyarakat. Sekolah lebih fokus pada pendidikan akademis seperti matematika, bahasa, dan ilmu pengetahuan, namun kurang memberikan perhatian pada pengelolaan uang dan investasi. Konsep penting dalam Rich Dad Poor Dad adalah perbedaan antara aset dan kewajiban. Aset adalah hal-hal yang menghasilkan uang bagi Anda, sedangkan kewajiban adalah hal-hal yang menghabiskan uang Anda. Untuk membangun kekayaan, fokuslah pada memperoleh lebih banyak aset dan mengurangi kewajiban. Aset menurut Robert T. Kiyosaki adalah segala sesuatu yang menghasilkan pendapatan atau arus kas positif bagi Anda. Aset bisa berupa investasi, properti, bisnis yang menghasilkan pendapatan, atau bahkan royalti dari hak cipta. Dalam pandangan Kiyosaki, aset adalah segala sesuatu yang dapat bekerja untuk Anda, membangun pendapatan pasif, atau meningkatkan kekayaan Anda secara berkelanjutan. Menurut Kiyosaki, kewajiban adalah segala sesuatu yang menghabiskan uang atau arus kas negatif. Kewajiban dapat berupa hutang kartu kredit, cicilan mobil, kredit hipotek, atau tagihan bulanan lainnya yang harus dibayar secara teratur. Kiyosaki menekankan pentingnya pendapatan pasif, yaitu uang yang diperoleh tanpa terlibat secara aktif. Pendapatan pasif bisa datang dari investasi, properti, atau aset lain yang menghasilkan pendapatan, memungkinkan Anda keluar dari siklus kerja untuk gaji yang konvensional. Menurut Robert T. Kiyosaki, kehebatan pendapatan pasif adalah salah satu kunci utama dalam mencapai kebebasan finansial dan menciptakan kekayaan yang berkelanjutan. Pendapatan pasif adalah bentuk pendapatan yang diperoleh tanpa harus terlibat secara aktif atau terlibat langsung dalam proses penghasilannya. Dalam buku-bukunya, Kiyosaki menekankan pentingnya menciptakan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan pasif untuk mencapai kebebasan finansial. Bagi Kiyosaki, kehebatan pendapatan pasif terletak pada potensinya untuk memberikan stabilitas keuangan, fleksibilitas waktu, dan kesempatan untuk menciptakan kekayaan yang berkelanjutan tanpa harus terjebak dalam siklus kerja untuk gaji yang konvensional.
Untuk mencapai kesuksesan finansial, seseorang harus berani mengambil resiko cerdas. Kiyosaki mendorong pembaca untuk belajar tentang potensi investasi dan memanfaatkan peluang pertumbuhan dan pembangunan kekayaan. Menurut Robert Kiyosaki, mengambil resiko cerdas adalah salah satu kunci kesuksesan finansial dan pencapaian kebebasan finansial. Namun, resiko yang dimaksud di sini bukanlah mengambil resiko yang sembrono atau berjudi. Mengambil resiko cerdas adalah tentang mengambil keputusan yang terukur berdasarkan pengetahuan dan analisis yang baik untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Dalam pandangan Kiyosaki, mengambil resiko cerdas adalah tentang memiliki pemahaman yang mendalam tentang bidang yang diminati, berpikir kreatif, mengelola risiko dengan bijaksana, dan memiliki pandangan jangka panjang. Belajar dari setiap pengalaman, dengan cara ini seseorang dapat menciptakan peluang finansial yang lebih besar dan mencapai kesuksesan finansial secara berkelanjutan. Mengembangkan mentalitas kewirausahaan sangat penting daripada hanya mencari keamanan pekerjaan. Rich Dad Poor Dad menginspirasi Anda untuk menciptakan jalur Anda sendiri, memulai bisnis, dan mengendalikan nasib finansial Anda sendiri. Menurut Robert Kiyosaki, mentalitas kewirausahaan adalah sikap mental dan pola pikir yang khas yang dimiliki oleh para wirausaha atau individu yang ingin menciptakan keberhasilan finansial dan kebebasan dalam hidup mereka. Mentalitas kewirausahaan melibatkan beberapa elemen utama yang ditekankan oleh Robert Kiyosaki dalam bukunya Rich Dad Poor Dad dan karya-karya lainnya, yaitu adalah kreativitas dan inovasi, yang kedua adalah menghadapi resiko dan tantangan, yang ketiga adalah mengambil inisiatif, yang keempat adalah keberanian untuk keluar dari zona aman, yang kelima itu adalah berfokus pada hasil dan tindakan, yang keenam itu adalah belajar dan berkembang, yang ketujuh adalah mandiri dan tangguh. Dalam pandangan Kiyosaki, mentalitas kewirausahaan bukanlah hal yang hanya dimiliki oleh para pengusaha besar, tetapi sesuatu yang dapat dipelajari dan dikembangkan oleh siapa saja. Mentalitas ini membantu individu untuk mencapai kesuksesan finansial, menciptakan arah hidup yang lebih mandiri, dan mencapai kebebasan finansial dengan mencari peluang dan memanfaatkannya dengan bijaksana. Buku ini mengingatkan kita bahwa kegagalan adalah batu loncatan menuju kesuksesan. Jadilah terbuka terhadap kesalahan, pelajari dari pengalaman tersebut, dan gunakan pengalaman itu untuk maju dalam perjalanan finansial Anda. Menurut Robert Kiyosaki, belajar dari kegagalan adalah salah satu aspek penting dalam mencapai kesuksesan finansial dan mencapai kebebasan finansial. Kiyosaki percaya bahwa kegagalan adalah bagian alami dari proses belajar dan berkembang, dan dapat menjadi peluang untuk tumbuh dan meningkatkan diri. Berikut adalah beberapa poin penting tentang belajar dari kegagalan menurut Robert Kiyosaki. Satu itu adalah memahami kegagalan sebagai peluang belajar. 2. Mencari penyebab dan pelajaran. 3. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. 4. Tetap bertekad dan gigih. 5. Belajar dari pengalaman orang lain. Dalam pandangan Kiyosaki, belajar dari kegagalan adalah bagian integral dari perjalanan mencapai kesuksesan finansial. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan kesempatan untuk belajar dan bertumbuh dengan sikap positif terhadap kegagalannya. Seseorang dapat terus berkembang dan mengambil langkah yang lebih bijaksana menuju kebebasan finansial. Kiyosaki memperkenalkan konsep utang baik dan utang buruk. Utang baik adalah digunakan untuk memperoleh aset yang menghasilkan pendapatan, sedangkan utang buruk adalah digunakan untuk membiayai kewajiban. Memahami perbedaan ini penting dalam membangun kekayaan. Menurut Robert Kiyosaki, ada perbedaan antara utang baik dan utang buruk. Dan pemahaman tentang perbedaan ini penting dalam pengelolaan keuangan pribadi dan mencapai kebebasan finansial. Berikut adalah penjelasan tentang utang baik dan utang buruk menurut Robert Kiyosaki.
Utang baik adalah utang yang digunakan untuk membiayai investasi atau aset yang dapat menghasilkan pendapatan atau keuntungan di masa depan. Dalam pandangan Kiyosaki, utang baik digunakan untuk menciptakan arus kas atau meningkatkan kekayaan dan dapat menjadi alat yang kuat untuk mencapai kebebasan finansial. Nah, contoh utang baik itu ada 3 di sini yang saya contohkan, yaitu utang untuk membeli properti investasi yang menghasilkan. Kedua itu adalah utang untuk memulai atau memperluas bisnis yang menguntungkan. Yang ketiga adalah utang untuk pendidikan atau pelatihan. Dalam penggunaan utang baik, tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan pendapatan atau pertumbuhan aset yang dapat mengimbangi beban utang dan memberikan manfaat finansial jangka panjang. Utang buruk adalah utang yang digunakan untuk membeli barang atau mengeluarkan uang untuk konsumsi pribadi tanpa menghasilkan pendapatan atau meningkatkan kekayaan di masa depan. Utang buruk seringkali digunakan untuk membiayai kehidupan yang melebihi kemampuan finansial seseorang. Nah, ini ada beberapa contoh dari utang buruk. Yang pertama itu adalah utang kartu kredit untuk membeli barang-barang konsumtif. Yang kedua itu adalah utang untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga itu adalah utang konsumsi tanpa pertimbangan pengembalian investasi. Yang keempat adalah utang buruk dalam menyebabkan masalah finansial yang serius, teman-teman. Dalam pandangan Kiyosaki, penting untuk menggunakan utang secara bijaksana dan hanya untuk tujuan yang produktif dan menguntungkan secara finansial. Menggunakan utang untuk mendanai investasi yang cerdas dan menghindari utang buruk adalah langkah penting dalam mencapai kebebasan finansial dan mengelola keuangan pribadi dengan bijaksana. Dan itulah sekilas perjalanan melalui poin-poin kunci dalam Rich Dad Poor Dad. Buku ini telah menginspirasi jutaan orang dan mengendalikan masa depan finansial mereka dan menciptakan kehidupan yang penuh berkelimpahan. Jika Anda ingin belajar lebih banyak, kami menyarankan Anda untuk membaca buku ini sendiri. Jika kalian ingin membacanya sendiri, kalian bisa klik untuk linknya di deskripsi ya. Di sana saya sudah sediakan untuk linknya, kalian tinggal klik, kalian tinggal beli aja untuk bukunya ini. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa bagikan kepada orang lain yang mungkin juga tertarik. Tetap terhubung untuk konten-konten inspiratif lainnya dan ingat, perjalanan menuju kesuksesan finansial dimulai dengan satu langkah. Saya Ahmad NH, terima kasih.